udah pada baca. Nah, kita ada beberapa aspek yang bakal kita bahas. Yang pertama ada company profile. Di dalamnya kita bakal belajar dan juga melihat dari segi ownernya kayak gimana, bisnis evaluationnya kayak apa, lalu juga rumor dan kita apa sih yang kita pelajari dari rumor-rumor yang ada. Terus yang kedua tentunya kita juga harus ngecek yang namanya track record dari underwriternya karena ya saham IPO pasti kesuksesannya itu berdasarkan dari underwriternya itu kayak gimana. Terus sisanya kita bahas secara fundamental tentang mengenai finansial, industri, sama valuasinya gitu. So, kita nggak usah lama-lama lagi. Yupi, kalian tahu Yupi gitu kan. Ini logonya udah nggak asing gitu kan. Terus, oh ya menariknya, ini kalau misalnya kalian lihat di laporan keuangannya, auditornya tuh EY gitu kan. Ernest and Young itu merupakan Big Four auditor gitu kan. Biasanya kalau auditor-auditor yang IPO itu biasanya kecil-kecil. Tapi kalau perusahaan yang udah terkenal, udah sangat ya brandnya itu udah sangat ini ya teman-teman sangat kuat mereka apa ya auditornya cukup bagus di sini gitu kan dan karena auditornya bagus kalian bisa bayangin bahwa skala dari bisnis ini itu sangat-sangat ini ya teman-teman sangat-sangat bagus gitu kan karena ya perusahaan kecil belum tentu bisa bayar auditor EY, Deloitte atau PwC atau yang lainnya gitu kan. Nah, si UP auditornya ini gitu. First impression saya terhadap perusahaan ini, wah ini perusahaan bagus nih nggak asal main-main gitu kan. Itu first impression saya gitu kan. Nah, terus kita lihat nih dari bisnisnya apa sih? Ya, karena kalian tahu ya produknya itu kayak gini lah. Dan ini yang paling apa namanya yang sering aku ya dulu pas waktu kecil ya waktu kecil aku suka ini loh makan yang di Nolen. Kalau burger ini ya sekarang kalau misalnya kalian oh ya teman-teman kalau misalnya kalian main ke suatu sekuritas ya aku nggak mau bilang sekuritas apa gitu kan itu biasanya dikasih UP-UP yang ini teman-teman nah aku juga suka suka produk-produknya gitu jadi produknya cukup ini ya teman-teman cukup ini ya gampang untuk kita tahu lah gitu kan dia bisnis prosesnya juga kita juga mungkin bisa langsung simpulkan bahwa dia ya intinya dia raw material terus dia olah masuk ke pabrik terus nanti dia output produknya ini gitu kan terus si produknya ini kita jual secara langsung jadi ini sebenarnya mirip kan sama inilah ya teman-teman jadi sektor-sektor di consumer good gitu kan jadi ya perusahaannya bergerak di bidang apa namanya bisnisnya itu apa namanya bergerak di bidang ya produk consumer good yang mana ya brandnya sudah sangat terkenal gitu. Nah, terus gimana dari segi ownernya? Jadi aku kemarin baca-baca gitu kan. Itu ownernya yang punya itu PTSI sama Daniel Budiman. Jadi kalau misalnya aku lihat si Daniel Budiman ini itu tuh mirip sama kayak owner dari Sido, teman-teman. Jadi ya dia ngelola bisnis bagus, pintar gitu kan. Dan tapi ya dia nggak peduli sama saham gitu ya, teman-teman. Jadi ya sebenarnya di sini aku mau bilang bahwa ownernya bagus gitu kan nggak ada something yang bad gitu buat owner gitu kan dan mereka ya dan give a fuck gitu loh with apa namanya sahamnya mau kayak gimana gitu kan yang penting bisnisnya as long as they are operation gitu kan they operate they will run gitu kan ini seperti itu jadi dulunya itu dimiliki sama PTSI 99,9% sedangkan dari Budiman 0,10% gitu terus singkat cerita gitu kan apa namanya setelah adanya penawaran umum, ini apa namanya ada yang namanya divestasi, teman-teman. Divestasi itu adalah pengurangan gitu kan. Kalau di itu berarti ya tidak bahasanya teman-teman artinya. Kalau divestasi berarti mengurangi investasi sebelumnya gitu. Nah, PTSI dulunya punya 99,9. Terus sekarang karena mau dimasukin ke publik gitu kan. Dan ya udah gimana caranya ya udah mereka cuman mengurangi kepemilikan dari PTSI. Jadi istilahnya itu adalah ya si owner si PTSI ini aku nggak tahu nih belakang PTSI itu siapa sih. Nah itu sebenarnya harus dicari tahu teman-teman. Tapi eh, esensinya itu adalah PTSI ini dia menjual gitu ke masyarakat. Apakah itu sign yang bagus? I think not good sign gitu ya teman-teman. Jadi ya it's not good gitu kan. Dan dia tujuannya menjadikan perusahaan ini publik dan juga apa namanya
eh, menjual sahamnya ke publik IPO dengan kepenempatan modal yang apa namanya penjualan hasil apa namanya penjualan hasil sahamnya itu menurut saya itu bukan karena dia tuh butuh-butuh duit enggak gitu loh. Dia tuh enggak butuh-butuh amat sama duit kalau menurutku gitu kan. Kenapa? Karena di balik itu apa namanya tujuan si perusahaan ini itu publik itu adalah ganti kepemilikan jadi teman-teman. Jadi tujuannya tuh bukan pengen actual untuk IPO bukan, tapi cuman pengen ngalihin kepemilikan si PTSI dan Daniel Budiman ini ke si yang baru siapa CCPI gitu ya teman-teman. Jadi apa namanya kalau misalnya kita lihat ya teman-teman dari laporan prospektusnya ini kalian bisa lihat. Nah, si PTSI dan Dania Budiman itu udah pokoknya intinya gua mau jual nih sahamnya ke si PT CCPI gitu kan. Nah, itu berapa? Ya ini total dari si semuanya 90%. Nanti yang ngurus itu CCPI gitu kan, teman-teman. Dan aku sendiri si sama PT CCPI ini belum begitu tahu gitu loh, teman-teman. Dia itu perusahaan apa gitu. Tapi esensinya dia IPO itu cuman pengen mengalihkan kepemilikan dari PTSI dan Daniel Budiman itu ke CCPI. Kenapa mereka mau melakukan itu? Kenapa nggak dari apa namanya dari belakang aja gitu, nggak usah dari IPO gitu kan? Kenapa? Karena kalau misalnya kita transaksinya lewat IPO itu apa namanya yang nanggung bayar, yang nanggung administratif itu PTSI sama Daniel Budiman yang apa namanya si PT CCPI ini ya dia nggak mau ribet kayak gitu loh. Jadi dia mau langsung akuisisi aja nih di pasar gitu loh. Kenapa? Ya karena kalau misalnya diakuisisi di pasar ya itu relatif lebih murah gitu loh itu teman-teman. Jadi apa namanya nggak begitu ya terlalu ribet gitu lah teman-teman dan apa namanya alasan utamanya kurang lebih seperti itu aku melihatnya dan ini mirip lah sama beberapa kejadian yang sebelumnya kayak MD gitu ya teman-teman dulu MD juga demikian gitu kan teman-teman apa kurang lebih ini kepemilikannya seperti ini lalu dia IPO gitu kan IPO kepemilikan si Ajara ini berkurang gitu. Jadi masyarakat 10% ini mirip banget sama kejadian yang si MD ini. Tapi bedanya di sini adalah kepemilikan dari PTSI berubah menjadi PT CCPI gitu. Nah, yang harus dikasih kita tahu itu siapa PT CCPI ini, di baliknya ada apa gitu kan. Kenapa pengen mereka melakukan itu selain dari yang alasan utama tadi kenapa ya karena murah gitu ya teman-teman tadi kalau misalnya lewat IPO itu tapi alasan jangka panjangnya kenapa melakukan ini itu aku masih belum bisa cari tahu lebih dalam gitu kan dan aku nanti kita simpulkan di akhir gitu. Terus kita coba lihat ya teman-teman rumornya ini jadi intinya ini mirip banget ya teman-teman kayak si MD ini gitu kan. Dia apa namanya bakal berubah kepemilikannya jadi 90% oleh CCPI dan kepemilikan 90% itu ya cukup quiet good lah ya teman-teman. Kenapa kok bisa dikatakan quiet good? Ya karena Em, ya apa namanya ini kan dalam apa namanya berarti kan si manajemen perusahaan itu confident sama si perusahaan ini dan mereka eh, nggak mau tuh apa namanya jual terlalu banyak kayak 20% 30% ke masyarakat itu nggak mau kenapa ya karena dia bisa kan gini ya teman-teman kalau misalnya ini laba bersih gitu kalau laba bersih datang terus dia mau ngebagiin dividen katakan seperti itu dividen ada 1 triliun gitu kan. Nah, terus 90%-nya kan 900 miliar gitu kan, teman-teman. Jadi si apa namanya owner bisa menikmati 1 triliun berarti 900 miliar. Terus si apa nama masyarakat cuma bisa menikmati 100 miliar gitu kan, teman-teman. Jadi di situ kuehnya atau kenikmatannya itu bisa lebih banyak gitu kan. Dan ini ya apa namanya kalau menurut aku sih bagus-bagus aja gitu ya dari segi kepemilikan ini gitu. Jadi apakah ini sign yang bagus atau jelek? Kesimpulannya ya I think apa namanya karena aku masih belum tahu tujuan CCPI itu seperti apa ya aku bisa dibilang ya so-so aja lah teman-teman ini kayak nggak begitu
jelek-jelek amat. Kenapa ya? Karena kalau misalnya dikatakan jelek, harusnya si CCP ini jual begitu banyak ke pasar gitu. Jangan cuma 10%, dia apa namanya jual 20%, 30% gitu kan. Bisa aja kayak gitu, tapi ini dia cuma jual 10%, yang mana 10% ini itu juga cuman untuk bisa memenuhi aturan bursa, teman-teman. Jadi bukan karena eh, kebutuhan atau apa gitu, enggak, sebenarnya kayak pengen ya udah gue jual aja nih 10% gitu, enggak, tapi karena aturan bursa harus free floatnya sekian gitu. Nah, lalu gimana sih sama track recordnya underwriternya? Nah, sama si record underwriternya I think so-so ya teman-teman, ini nggak begitu bagus-bagus amat gitu kan. Tapi kalian juga tahu di hari pertama, aku pengen ngakak sih, di hari pertama si MD ini ARB gitu ya teman-teman, terus diangkat jadi hijau gitu, terus ya yang lainnya, apa namanya, yang lainnya semuanya nggak ada tuh yang hari pertama itu bisa langsung arah, itu jarang gitu kan. Dulu pernah si AMB Sekuritas dia kawal si Omet ya, oke lah 23%, si Aksio juga 35%, tapi kan eh, not always gitu kan, not always. Hingga performa saat ini tuh ya pada ya jelek doang, kecuali si Aman Mineral gitu loh. Kok bisa Aman Mineral bagus? Karena owner di belakangnya itu adalah Salim Group gitu ya teman-teman. Nah, Salim Group itu identik ya dengan indeks-indeks gitu kan. Mereka pengen mempertahankan harga agar harga sahamnya itu bisa masuk ke indeks gitu. Makanya harga ininya bagus gitu. Dan ini mereka concern masalah harga saham. Sedangkan yang lainnya Sinema, NCKL, ya PGEO gitu kan. Itu MD Belly gitu, kembali global kayak gitu, dia nggak peduli sama harga saham, sama saham-sahamnya, ya udah dibiarin aja gitu kan. Nah, I think ini juga bakal berlaku nih sama si Yupi. Kalau menurut aku kayak gitu, dia nggak bakal terlalu, apa namanya, ya aku, karena aku masih belum tahu ya teman-teman, disclaimer gitu kan, si CCP ini tuh mirip Salim Group brand atau apalah gitu kan, apa namanya, pahlawan-pahlawan bursa, I think juga enggak gitu ya teman-teman. Jadi ya sosok lah, aku kira jadi nggak terlalu ini banget lah, terlalu ya good sign for us gitu kan. But ya dari segi underwriter juga so-so gitu kan teman-temannya. Jadi apakah ini menarik? Dari underwriter aku sih pikir nggak menarik-menarik amat gitu loh. Jadi ya so-so aja, nggak ya ya bahkan lebih condong ke jelek aja gitu. Kenapa ya? Karena ada writernya juga nggak begitu peduli sama harga sahamnya. Mereka nggak sukses meng-IPO kan, jadi ya udah dibiarin aja harga sahamnya seperti apa gitu. Nah, gimana nih dari segi finansialnya? Finansialnya benar-benar bagus, sumpah bagus. Ini kalau dari MD beda jauh lah. MD itu kenapa performanya bisa bagus? Karena dia apa namanya, ekspansi gitu kan, ekspansi gede-gedean. Sedangkan kalau UP ini bagus banget. Coba kita lihat dari segi apa namanya, dari segi ini ya teman-teman, apa finansial evaluationnya. Kita lihat nih dari segi pendapatannya, dari per tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 itu naik 37%. Lalu tahun 2022 23%, 2023 9%. Nah, ini ya walaupun emang agak turun tahun 2023, tapi di sini bisa menunjukkan ke kita bahwa perusahaannya growing gitu. Ya karena emang agak susah sih teman-teman, kalau perusahaan udah market cap-nya udah besar, market share-nya juga udah cukup oke gitu kan, untuk nge-grow pendapatan yang lebih tinggi lagi itu agak cukup susah gitu. Nah, gimana kalau misalnya dari segi ya let's say katakan, apa namanya, solvabilitas lah ya teman-teman. Dari segi profitabilitas ini perusahaan sangat menguntungkan, benar-benar menguntungkan, bagus banget lah. Nah, terus gimana nih dari segi rasio keuangannya, liabilitas dibagi jumlah aset gitu kan. Ini tahun 2023 itu sampai 0,2 kali, dalam artian kewajiban jangka panjang atau pendeknya itu cuman dibandingkan sama asetnya itu ya sangat kecil gitu loh. Nah, sekarang coba kita lihat nih jumlah liabilitas sama jumlah ekuitasnya gimana. Itu juga demikian gitu kan. Jadi bisa dikatakan bahwa perusahaannya ini dari segi utang, dari segi ininya itu apa dari segi finansial balance sheet-nya itu cukup kuat gitu ya teman-teman. Nah, di sini bisa kalian lihat juga bahwa di tahun 2023 gitu kan, total ekuitasnya di angka 2,1 triliun, sedangkan total liabilitasnya 500 ribu gitu lah. Ini katakan
Ya, ini 500 miliar ya teman-teman. Terus ya ini salah satu sign yang bagus gitu kan. Dan ini total liabilitasnya juga cuman kebanyakan total liabilitas jangka pendek. Itu artinya apa? Ya, apa ya? Berarti kewajiban-kewajiban yang dalam waktu kurang 1 tahun itu harus dilunasi. Entah itu kontrak, utang dan yang lainnya. Tapi di sini intinya perusahaannya dari segi neraca keuangan benar-benar bagus gitu. Pendapatannya cukup bagus. Ini perusahaan yang aku bilang tadi ya, ini bukan perusahaan ecek-ecek gitu kan teman-teman. Ini dari tahun dulu 2,3 naik ke 2,8, dari 2,8 naik ke 3,1 gitu kan. Tapi di tahun 2024 ini kelihatan lebih stagnan ya teman-teman. Dan ini coba perbandingan tahun 2023 September sama tahun 2024 September gitu. Ini tahun 2023 2,5, sedangkan tahun 2024 terkontraksi dalam artian nggak tumbuh, cuma 2,4 triliun gitu. Tapi dari segi apa namanya, apa yang disebutnya bottom line-nya, laba bersihnya itu masih bisa tumbuh di sini ya, berarti ada efisiensi gitu kan teman-teman. Tapi ya secara overall aku bisa katakan bahwa perusahaannya benar-benar bagus gitu dari segi finansialnya. Ini oke lah, nggak ada something bad lah di sini gitu kan. Nah, dari segi industri gimana teman-teman? Nah, penjualannya kita kalau misalnya perusahaan UP itu kan dia ngejual secara region ya teman-teman. Ini ada Indonesia, Thailand, Malaysia sampai yang lain gitu kan teman-teman. Nah, kontribusi paling besar yang kita harus perhatikan. Nah, ini contohnya Indonesia gitu kan. Indonesia kontribusinya besar gitu kan. Terus di September 2020 ya di nine month-nya gitu kan teman-teman, nine month 30 September juga ini eh, masih di Indonesia didominasi gitu kan, sedangkan yang lainnya itu ngikut gitu, Thailand dan yang lainnya gitu. So I think prospek usahanya itu bisa kita lihat dari si Indonesia gitu kan. Nah, kalau dari perspektifnya itu CAGR pertumbuhannya di angka 4%, which is very good gitu kan. Tahun 2020 sampai tahun 2024 candy-nya 9,2%-nya. Jadi kalau dirata-ratakan intinya adalah di angka 6%-an gitu kan. Jadi growing-nya cukup baik gitu. Nah, dari segi valuasi gimana gitu kan. Nah, kalau dari segi kalau dari segi valuasi bentar ya teman. Bentar. Oke, kalau dari segi valuasi teman-teman, ini apa namanya, kita coba pakai dari data keuangan ini aja ya teman-teman. Jadi kalian bisa ini aku juga paling simpel aja sih teman-teman. Jadi kayak ambil ininya, kalian bisa lihat di sini ya, ambil screenshot aja yang di sini gitu kan. Terus nanti kalian copy paste ini ke sini teman-teman. Nah, apa sih yang ada di sini? Itu intinya kalian kalau pengen bikin valuasi paling simpel, gini aja nih, cari laba laba per saham gitu, teman-teman. Laba per sahamnya itu diambil gitu kan. Laba per sahamnya diambil gitu kan. Di ini angka paling terakhir itu bisa dijadikan asumsinya gitu kan. Ini 58 gitu kan. Nah, IPS 58. Harga saham paling mahal yang ditawarkan itu 2.500. Nah, PI-nya berarti 2.500 dibagi IPS-nya 58. Jadi di angka 43 kali gitu kan. Terus kalau misalnya kita mau asumsinya pakai yang paling tinggi yaitu 68, maka coba kita ubah aja di sini gitu kan. 68 gitu kan. Ini maka PI-nya di angka 36 kali gitu ya teman-teman. Jadi ya intinya semuanya ini PI-nya di angka puluhan kali gitu kan. Ini sama kayak emiten cuan teman-teman. Emiten cuan yang punyanya Pak PP gitu kan teman-teman. So, apa kesimpulannya dari segi valuasi apa? Ya, mahal banget ini, mahal banget. Ya wajar sih teman-teman. Kenapa kok mahal? Karena mereka nge-build brand sampai UP apa namanya masuk menjadi top of mind masyarakat yang ada di Indonesia, bahkan di ASEAN gitu kan. UP kenyalnya bikin happy gitu kan. Aku juga sampai tahu gitu kan. Bahkan mungkin yang teman-teman di sini juga pada tahu slogan-slogan dari UP itu sendiri sendiri. Nah, itu apa namanya slogan yang bisa menjadi top of mind-nya itu menjadi suatu kepremiuman untuk perusahaan CUP ini. Makanya sangat ini ya teman-teman, sangat wajar valuasinya itu di angka 43 kali. Itu ya I think make sense. Kenapa ya? Karena mereka udah menjadi itu. So, apakah ini menarik atau enggak? Aku sih jawabannya dari segi valuasi is not really good gitu kan. Jadi ya kalau mau sih kalau bisa dapat ya, kalau bisa dapat, kalau mau pengen beli
ya aku pengennya di harga 500 gitu kan. Pengennya kenapa? Karena di harga 500 PI-nya udah 8 kali gitu kan. Udah 6 ya kalau enggaknya di harga 600 deh. 600 baru menarik gitu kan. Tapi kalau misalnya di harga 2.500 itu jelas nggak menarik gitu. So, kesimpulannya apa? Company profile, owner evaluation-nya ini so-so nggak bisa dibilang bagus-bagus amat, tapi dari segi pengelolaan perusahaannya itu bagus, tapi dia concern masalah apa ya? Concern masalah harga sahamnya itu concern atau enggak? Itu mereka very very enggak concern masalah ke situ gitu kan. Jadi ya so-so lah aku bilang gitu kan. Terus dari business evaluation-nya gimana? Ya ini bagus aja, bagus gitu kan. Homework sama learn from experience kayak Mister DIY dan yang lain-lain gitu kan. Ya bisa kita simpulkan bahwa ini juga ya nggak jelek-jelek amat atau bagus. Ini juga relatif lebih jelek lah ownernya gitu kan. Financial evaluation bagus gitu kan, industri bagus, mahal gitu kan. Jadi kesimpulannya apakah aku beli? Kalau aku sendiri personally gitu kan, kalian pasti pengen tahu pendapat di situ kan teman-teman. Jadi kalau aku sendiri ya mungkin beli gitu kan, tapi nggak terlalu banyak-banyak juga gitu kan. Cuman ya mungkin satu lot lah gitu loh, satu lot cuma 250.000 gitu kan, ikutan hype-nya doang. Atau bahkan aku juga sebenarnya masih bingung mau beli atau enggak gitu kan, karena final price-nya itu masih belum diumumin gitu kan teman-teman. Jadi ya masih dalam tahap ini aja sih, kayak oh ya wait and see, sebenarnya kayak nggak terlalu itu banget. Dan aku juga kalau beli saham ini di hari pertama aku pasti bakal jual gitu. Kenapa ya? Karena ya ini perusahaan nggak bisa dikip untuk jangka panjang kalau misalnya kita beli di harga 2.500 gitu loh. Yang ada kita bakal rugi gitu kan untuk kita itu. Owner aja belinya di harga 50 perak gitu kan. Jadi ya it's not really good lah. So kayak gitu simpulannya. Jadi apakah beli? Aku jujur masih wait and see aja sebenarnya. Tapi ya beli juga paling lotnya sangat-sangat kecil gitu ya teman-teman. Nggak bakal banyak gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kenapa kok kecil ya? Karena ya nggak ada confident buat nyaman gitu loh untuk beli di harga segini gitu kan. Kalau mau ya dia mau beli banyak ya, kalau misalnya di harga 500 atau 600 oke lah. Tapi kalau di harga 2.500 is very 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 apa namanya over price lah gitu. So kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pengen ditanyain itu monggo. Cara tahu track record away sama apa yang mendasari owner nggak peduli itu harga sahamnya, sama harga sahamnya. Oke, kalau misalnya tahu track record UE itu ya kita lihat ini aja sih teman-teman, apa ya, kayak kayak apa namanya, dia selama meng-IPO-kan suatu saham tersebut itu gimana gitu loh. Contohnya kalau HP, kalau ini ya UP ya teman-teman. Ini kan ada datanya nih teman-teman. Dia si Sim Niaga sama Mandiri Sekuritas pernah nge-IPO-in saham-saham ini teman-teman ini. Nah, ada saham Sinema, Aman, NCKL, PGEO, Beli, MD gitu kan. Itu kan dia nge-IPO saham gitu kan teman-teman. Nah itu kita cek, cek track recordnya gimana ya. Kita cek aja ini mereka-mereka gitu. Contohnya yang bagus kan ini teman-teman CBDK gitu kan. Aku bilang CBDK arah-arah gitu kan, bener kan. Ya ini, nah ini CBDK nih teman-teman, LG gitu kan, Trimega gitu kan. Ini hampir semuanya arah semua gitu kan teman-teman di hari pertama. So Mine juga nanti pasti arah lah insya Allah gitu kan. Kenapa ya? Karena ini ya track recordnya arah-arah semua gitu. Ratu juga sama gitu kan. Ratu mana ya? Hmm, aku di mana ya ini Ratu ya? Oh ya nggak ada lah ya teman-teman. Tapi Ratu Ratu ini ya Ratu juga ya ini teman-teman nih. Nih Ratu nih, dia HP baru nge-IPO-in saham gitu kan. Di sini cuan gitu kan, 6 kali arah gitu kan. Das 6 kali arah gitu. Ratu kemarin 7 kali arahnya gitu kan. Gila kan, maksudnya kayak bagus banget gitu loh dalam ininya, apa namanya, nge-IPO-in sahamnya gitu kan. Tapi
ya back again gitu kan. Kalau si ini enggak. Nah, gimana cara tahu ownernya itu, kita tahu dia bakal ya concern sama saham atau enggak, ya kita lihat aja gitu kan dari owner-owner sebelumnya gitu. Kalau misalnya ownernya aman kan, itu dari Salim Group. Kita lo coba lihat nih Salim Group kayak gimana gitu kan. Itu Salim Group kayak Pani itu juga Salim Group gitu kan teman-teman. Terus juga aman Salim Group, BRMS Salim Group, Indofood juga Salim Group gitu kan. Nah, bedanya kalau Indofood kan udah lama ya teman-teman. Coba kalian cari perusahaan-perusahaan Salim Group itu yang terbaru gitu kan. DCII itu kan juga Salim Group. Dia ya concern masalah harga saham gitu. Jadi kurang lebih kita coba cari track record yang udah dibilang sebelum-sebelumnya gitu. Oh iya iya. Berarti basisnya ke banknya maksudnya basisnya ke banknya gimana ya? Aku kurang paham ya pertanyaannya. Tapi intinya eh ini aja sih track record itu intinya ini sih kayak kita ngeevaluasi misalnya track recordnya si Mandiri Sekuritas, si Henan Sekuritas itu kayak gimana gitu. Gitu aja sih. Ya, thank you ini remindernya. Oke, siap, Sami-sami. Ada lagi nggak yang pengen kalian tanyakan? Jadi Yupi, Yupi menarik nggak ya? Ya, I think wait and see aja dulu lah. Ah, kalau mau beli, I think ya udah beli nggak apa-apa. Coba ikutan, tapi jangan terlalu banyak lah. Ini ya saham juga nggak bagus-bagus amat gitu kan. Underwriternya nggak bagus, ownernya juga nggak jelas, belum tahu siapa gitu kan. Ownernya, ownernya kan coba ya slot kan 250 ribu ARB satu kali kan 20% gitu kan, hilang cuma hilang 40 ribu gitu kan. Ya terserah ya teman-teman. Jadi kalian juga harus kalkulasi sendiri. Tapi aku sendiri kayaknya lebih ke enggak aja sih dibandingkan beli gitu kan. Kemarin ini kan bagus tuh apa namanya, penjatahannya juga menarik gitu kan. Cuma dapat 4 lot ya harusnya bisa lah apa namanya naik ya bisa lah arah-arah 3 kali 4 kali ya harusnya bisa. Dan perusahaannya juga di harga yang murah gitu kan kalau Mine. Tapi kalau yang ini enggak. Jadi ya Oh, enggak sih, aku nggak bakal nge-hold saham ini. Aku nggak bakal nge-hold saham ini. Jadi nanti kalau misalnya dia IPO gitu kan, as long as masih ARA, aku masih bakal hold gitu kan. Tapi kalau misalnya dia udah nggak ini, setidaknya aku cuan 50% aja. Ya mungkin 50% udah out lah gitu kan. Ya 50%-nya juga cuma 4 lot, gila. Dikit banget. Cuma dapat 80 ribu, berarti cuma 40 ribu gitu kan. Iya. Iya, cuma 40 ribu gitu kan. Jadi ya sangat kecil lah. Ya kan PI 8 kali itu intinya 8 kali itu interpretasinya itu adalah kamu membeli perusahaan yang bisa balik modal selama 8 tahun gitu. Eh, jadi apa namanya, kalau misalnya 8 tahun untuk perusahaan FMCG, bayangin kamu bikin suatu apa namanya, bikin suatu pabrik, terusan juga bikin pemasaran, terus juga apa namanya kuantitasnya atau volume kalian itu sangat besar gitu kan teman-teman. Untuk balik modal 8 tahun itu sangat-sangat murah gitu lah teman-teman. Jadi eh, seperti itu. PI 8 itu artinya seperti itu dasarnya gitu Kak. Kau coba deh kamu bikin apa namanya bisnis gitu kan dengan modal 2 triliun, terus kamu harus balik modal di angka 2 triliun itu selama, ya udah coba kamu bikin, bayangin 2 triliun tapi ya teman-teman, kalau misalnya jualan gorengan ya gampang, lu modal beli cuma 50 ribu gitu kan. Kalian jadiin bakwan, kalian jual bakwannya itu satunya 2 ribu, masih ada tuh yang beli gitu kan teman-teman. Balik modalnya cepet kalau uangnya kecil, tapi kalau size-nya besar itu susah gitu ya teman-teman. Jadi back again, 8 kali itu kok bisa dasarnya murah ya, karena itu perusahaan FMCG. Kalau misalnya kita coba ngebuat ngebuat suatu apa namanya, ngebuat suatu perusahaan
dengan skala yang besar kayak Unilever lah mungkin contohnya gitu kan, Unilever kayak gitu balik modalnya tuh susah gitu kan. AHA kemarin pos antrian mini banyak lot, banyak lot bang. Ya biar ya AHA kan duitnya banyak ya, aku kan duitnya nggak banyak gitu kan, jadi ya 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 dia duitnya banyak, dia juga dapatnya kecil sebenarnya teman-teman, dia nggak tahu ngebit berapa miliar cuma dapat berapa gitu kan teman-teman, kecil lah gitu, nggak terlalu banyak banyak amat. Ya kalau kalau saya sih masih pakai PBV nggak kalau lihat fundamental saham. Jarang sih lebih ke earning aja. Kalau aku sih lebih ke earning itu kalau perbankan baru kita lihat PBV. Tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan lain kita coba biasanya aku biasanya cuma pakai PI. Kenapa PI ya? Karena lebih realistis aja gitu kan teman-teman, earning laba perusahaan yang di laba 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 bersihnya berapa gitu kan. Terus ya udah kita balik modalnya kapan gitu kan. Jadi kan asumsinya gini nih, misalnya labanya apa namanya 1 miliar, harga saham market capnya 1 miliar gitu, jadi kan satu dibagi satu gitu kan, berarti kan satu, jadi cuma balik modal 1 tahun gitu kan, itu interpretasi yang paling paling gampang gitu loh teman-teman. Jadi ya kalau PBV kan kita ngelihatnya dalam ukuran equity gitu ya teman-teman. Jadi kan balance sheet gitu kan, ada apa liabilitas sama equity gitu kan teman-teman. Nah itu kalau di PBV book value basicnya dari situ gitu kan. Sedangkan kalau 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 price to earning itu kan basicnya cuma dari earning perusahaan gitu. Jadi ya seperti itu. Aku pasti lebih suka pakai PI dibandingkan PBV. Lebih mudah lah PI. Cuma lihat laba bersih terus dibagi sama eh iya apa namanya harga market cap dibagi laba bersih udah kelar. Tentuin murah atau enggak. Ya biasanya perusahaan-perusahaan bisa dikatakan PI murah itu ya di bawah 12 kali teman-teman biasanya. Bahas pengaruh outflow trade war, ya siap kapan-kapan lah itu kan makro ya teman-teman. Aku itu juga ada kok materinya tentang trade war kayak gitu-gitu. Kemarin ikutan yang MUFG itu juga diterangin masalah itu. Intinya sih ya intinya ya jelek lah kita dapat outflow, perusahaan-perusahaan di saham Indonesia ditinggalin gitu kan. Harga saham juga pada turun gitu kan. Tapi ya back again aja, kalian bisa cari perusahaan yang bagus is very good lah. Bersyukurlah bisa dapat apa namanya harga sahamnya, harga perusahaan yang murah gitu kan. Kalau misalnya ditinggalin harga sahamnya pada turun tapi bisnisnya juga masih berjalan ya harusnya aman-aman aja gitu kan. Kemarin ya aku juga kan ngepost tuh di apa namanya di IG di TikTok Dam gitu kan. Aku beli saham, nggak aku sebutin lah sahamnya apa gitu kan. Aku minus 15%, 13% atau 15% kayaknya 15%, tapi sekarang udah minusnya cuman 5%. Baliknya cepat gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kita perusahaannya bagus ya don't worry lah gitu. Kapan-kapan coba kita bahas lebih detail lagi masalah itu. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada ya mungkin apa namanya kita tutup aja. So, intinya kesimpulannya apa sih? Mini Mini UP aku nggak beli lah. Intinya lebih ke nggak beli gitu. Kenapa ya? Karena perusahaannya mahal. Underwriternya nggak jelas. Underwriternya nggak pernah jagain sahamnya begitu bagus gitu kan. Jadi ya kurang lebih kayak gitu. Ya mending wait and see lah dibandingkan hilang duit gitu kan. MD kemarin gila sih MD. Dari dari ARB langsung ke hijau gitu kan. Bayangin teman-teman, dari ARB langsung ke hijau itu benar-benar nggak sehat sih. Mending nggak usah beli. Kalau kalau kalian pengen yang lebih aman ya kita pantau aja di pasar. Aku sih ngelihatnya si saham UP ini juga nggak bakal arah sih. Nanti dicek aja di broker summary-nya siapa yang jual, siapa yang beli. Jadi lihat perkembangan aja.
Banyak kok perusahaan-perusahaan yang bagus yang sekarang cakep-cakep kok. Tinggal tinggal pinter-pinter cari posisi aja, milih-milih perusahaan yang bagus gitu yang mana. Oke, nggak ada lagi. Kita tutup ya teman-teman. Kapan-kapan lah, mungkin kita bakal bahas tentang makro lah ya teman-teman. Tapi kalau sekarang kita nggak dulu bahas masalah itu, kita bahas ya IPO aja lah. Oke deh, dadah teman-teman. Thank you ya udah pada join, nyempetin join ya. Terus jangan lupa ya teman-teman untuk apa namanya di like nanti di YouTube gitu kan, biar aku juga lebih agak semangat lah buat bikin video-videonya ke depannya. Terus juga di share gitu kan, barangkali bisa bermanfaat bagi yang lain juga. Oke deh, aku tutup ya. Thank you teman-teman.